Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masih di bab pertama ya, persamaan trigonometri. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang persamaan trigonometri lanjut. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan trigonometri dasar. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa nanti persamaan trigonometri dasar itu akan kita kembangkan lebih lanjut. Nah, seperti ini persamaan trigonometri lanjut yang akan dibahas yaitu adalah tentang bentuk sin X sama dengan C, lalu cos X sama dengan C, dan tan X sama dengan C. Gitu. Nah, jadi bagaimana kaitannya antara persamaan trigonometri dasar dan persamaan trigonometri lanjut? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini ya. Oke. Nah, jadi, dalam persamaan trigonometri lanjut, jika kita menemukan bentuk sin X sama dengan C nantinya, ini kita harus buat ke dalam bentuk atau kita ubah ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasar. Sehingga akan menjadi bentuk sin X sama dengan sin alfa. Dengan kata lain, C ini adalah sebuah konstanta ya, sebuah bilangan ya. Maka kita akan ubah ke dalam bentuk fungsi trigonometri seperti ini, sin alfa. Nah, bagaimana caranya nanti saya jelaskan melalui contoh ya. Nah, begitu juga nantinya cos X sama dengan C. Maka kita ubah ke dalam trigonometri dasarnya yaitu cos X sama dengan cos alfa. Nah, begitu juga dengan tan X sama dengan C akan kita ubah menjadi tan X sama dengan tan alfa. Nah, kalau sudah diubah ke dalam persamaan trigonometri dasar, maka nantinya kita selesaikan dengan menggunakan penyelesaian yang sudah kita pelajari di persamaan trigonometri dasar. Nah, oke, kita coba langsung ke contohnya ya supaya lebih jelas. Oke, nah contoh pertama, misalkan ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Nah, untuk yang pertama itu sin X sama dengan setengah akar 3. Untuk X-nya itu di antara 0 derajat sampai 360. Nah, kalau cos X sama dengan setengah dan X-nya di antara 0 sampai 2 pi. Dan tan X sama dengan negatif 1/3 akar 3 untuk X-nya itu di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, jadi bagaimana mencari nilai X-nya? Oke, kita bahas ya. Untuk yang pertama, itu adalah sin X sama dengan setengah akar 3. Untuk X-nya di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi bentuk sin X sama dengan setengah akar 3 ini kita jadikan ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasar. Jadi nanti setengah akar 3 ini kita cari nilai berapa atau nilai sudut berapa yang menghasilkan setengah akar 3. Nah, kalian harus ingat kembali perbandingan trigonometri ya pada kuadran pertama. Nah, oke, kita bisa menghafalnya itu dengan menggunakan jari tangan. Nah, seperti ini. Nah, oke, masih ingat ya? Jadi caranya itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kita cari tadi itu kan sin sudut berapa yang menghasilkan setengah akar 3. Nah, kita lihat di sini ya. Setengah akar 3 itu berarti sin 60 derajat, ya kan? Nah, jadi ini menghafal nilai sudut trigonometri dengan menggunakan jari tangan ya. Nah, kalau kita lihat di sini sin itu dimulai dari kiri ke kanan. 0 derajat, 30, 45, 60, 90 gitu. Untuk nilainya atau hasilnya, nah kalian urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ada 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1. Itu. Nah, kalau sin dimulai dari kiri ke kanan. Kalian urutkan sudutnya dari 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Sedangkan cos kalian urutkan dari kanan ke kiri. Nah, sudutnya sama nih 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Nah, tadi kita mencari sin sudut berapa yang hasilnya setengah akar 3, yaitu sin sudut 60 derajat. Nah, maka jawabannya nanti ketika kita mengubahnya ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasar, itu akan menjadi sin X sama dengan sin 60 derajat gitu. Ya. Nah, ini sudah jadi persamaan trigonometri dasar. Selanjutnya berarti kita selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri dasar untuk sin. Ya. Nah, berarti
Ini sin X sama dengan sin 60 derajat. X sama 60 derajatnya kita ambil ya. Jadi tambah K kali 360 derajat. Nah, ini sudah sederhana. Kita ubah K-nya nantinya. K-nya sama dengan 0, maka nanti X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat, maka ini jadi 0, berarti sisanya 60 derajat ya. 60 derajat ini masih di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi masih memenuhi. Masih ingat ya caranya? Nah, kalau K sama dengan 1, berarti ini 60 derajat ditambah K-nya diubah 1, jadi 1 dikali 360. Jadi 360 derajat ya, ditambah 60 jadi 420 derajat. 420 itu melebihi 360, jadi tidak memenuhi. Oke, jadi penyelesaian pertama sudah selesai. Kita coba bentuk keduanya. Penyelesaian keduanya, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Maka ini X sama dengan, nah, 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Nah, ini sudah sederhana ya. Udah dibuat X sama dengan. Maka kita bisa ubah K-nya. Kalau K-nya 0, berarti X sama dengan 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Nah, ini jadi 0 ya. 0 ditambah 120 derajat, ya 120 derajat. 120 masih memenuhi. Ya. Oke, kalau K sama dengan 1, nah ini 1 dikali 360, udah 360. Nah, apalagi kalau ditambah 120, pastinya melebihi 360 derajat ya. Nah, jadi 480 derajat ini tidak memenuhi. Oke, jadi penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Nah, seperti itu ya. Jadi kuncinya nanti konstanta itu atau bilangan ini setengah akar 3 di contoh ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasarnya. Gitu ya. Oke, kita coba yang kedua supaya lebih memahami. Nah, cos X sama dengan setengah. Untuk X-nya di antara 0 sampai 2 V. Oke, karena ini dalam bentuk radian, nah seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, jadi silakan nanti kalau kalian mau mengerjakannya ke dalam bentuk derajat, silakan. Ke dalam bentuk radian pun silakan. Nah, ini saya coba ke dalam bentuk radian ya. Jadi saya tetap seperti ini. Kalau diubah ke dalam derajat, nah kalian harus ubah nih 2V-nya ke dalam bentuk derajat. Oke. Nah, cos X sama dengan setengah. Nah, gunakan jari tangan kalian. Cos berapa yang hasilnya setengah? Nah, itu adalah cos 60 derajat. Ya kan? 60 derajat itu kalau dalam radiannya adalah V per 3. Betul ya? V itu kan 180. Dibagi 3 jadi 60. Oke? Nah, ini sudah jadi persamaan trigonometri dasar. Nah, kita selesaikan dengan persamaan trigonometrinya. Nah, ini. Jadi untuk bentuk yang pertama itu alfa ditambah K kali 2V. Nah, berarti ini alfa X sama dengan V per 3 ditambah K kali 2V. Nah, kita ubah K-nya sama dengan 0, berarti V per 3 ditambah 0 dikali 2V. Maka ini didapatkan V per 3 ya. Oke, V per 3 masih di antara 0 sampai 2V. Nah, kalau K sama dengan 1 berarti V per 3 ditambah 1 dikali 2V. Nah, 1 dikali 2V ini udah batasnya di sini. Kalau ditambah V per 3 pastinya lebih besar ya. Nah, jadinya itu 7V per 3. Nah, ini jelas tidak memenuhi. Bisa dipahami ya, ini kan kita samakan penyebutnya. Jadi kan 1 dikali 2V ya 2V. Nah, 2V ditambah V per 3. Karena penyebutnya 3 berarti penyebutnya juga harus 3 ini. Jadi 2V dikali 3 nantinya 6V per 3. Seperti itu. Nah, sekarang bentuk keduanya. X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2V. Berarti X sama dengan negatif V per 3 ditambah K kali 2V. Nah, kalau K-nya 0 berarti X sama dengan negatif V per 3 ditambah 0 dikali 2V. Nah, ini akan menghasilkan negatif V per 3. Negatif V per 3 itu kurang dari 0 ya. Nah, jelas tidak memenuhi. Oke, kalau K sama dengan 1 berarti negatif V per 3 ditambah 1 dikali 2V. Nah, 1 dikali 2V, 2V. Seperti tadi ya, kita samakan penyebutnya, kita kalikan ke 3 jadi 6V per 3. Jadi negatif V per 3 ditambah 6V per 3 itu sama dengan 5V per 3.
Nah, 5V/3 itu masih memenuhi. Kalau ke dalam derajat itu berarti 180 dibagi 3, 60, kali 5, 300. 300 derajat. Masih memenuhi ya. Nah, kalau K sama dengan 2, berarti negatif V/3 ditambah 2 dikali 2V. Oke, jadi ini sama dengan 2 dikali 2V itu kan 4V kan? 4V kita samakan penyebutnya, kita kali 3 jadi 12V/3. Nah, berarti negatif V ditambah 12V, jadi 11V/3. 11V/3 ini jelas melebihi 360 derajat atau melebihi 2V. Nah, berarti penyelesaiannya adalah V/3 yang ini dan 5V/3. Nah, oke. Seperti itu ya penyelesaiannya. Nah, kita coba. Nah, ini sekarang. Tan X sama dengan negatif 1/3 akar 3. Nah, jadi ini kita tidak bisa langsung menentukan atau menggunakan jari tangan kita. Jadi ini ada tipsnya. Kalau kalian bisa langsung menentukan tan sudut berapa yang hasilnya negatif 1/3 akar 3, nah itu lebih bagus. Nah, kita coba caranya. Jadi caranya itu seperti ini. Jadi abaikan tanda negatifnya. Ya, abaikan tanda negatif berarti ini negatifnya kita abaikan dulu. Diambil 1/3 akar 3. Nah, jadi 1/3 akar 3 ini kita akan menentukan nilai alfanya. Nah, berarti kita ubah seperti ini. Tan alfa sama dengan 1/3 akar 3. Ya. Nah, kita akan mau ubah ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasar kan. Jadi ini kan harus diubah dalam tan alfa. Jadi tan alfanya jadi 1/3 akar 3. Negatifnya diabaikan. Nah, yang kedua, tentukan nilai sudut di kuadran 1. Nah, berdasarkan ini, jadi tan alfanya itu berapa alfanya di kuadran 1? Nah, berapa tan alfa 1/3 akar 3? Jadi alfanya adalah 30 derajat. Nah, bisa ya? Alfanya itu adalah 30 derajat. Oke. Yang ketiga, lihat pada kuadran mana fungsi trigonometri tersebut bernilai negatif. Nah, oke. Tan itu bernilai negatif di kuadran berapa? Masih ingat enggak? Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi ada kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi tan itu bernilai negatif di kuadran kedua ya. Dan di kuadran keempat. Kuadran pertama dan kuadran ketiga tan itu bernilai positif, ya kan? Nah, udah. Jadi kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, gunakan sudut berelasi. Nah, ini tipsnya ya. Jadi 100 digunakan 180 derajat plus minus alfa atau 360 derajat dikurangi alfa. Nah, ambil yang terdekat. Nah, contoh seperti ini ya. Misalkan ini kan tadi kuadran 2 sama kuadran 4 ya. Misalkan saya mau ambil di kuadran kedua, nih ya. Nah, di kuadran kedua berarti kan sebelum 180 derajat kan? Sebelum 180 derajat. Kalau sebelum 180 derajat berarti operasinya itu 180 derajat dikurang nilai alfanya. Alfanya berapa? 30. Jadi 180 derajat dikurangi 30. Maka kita akan menghasilkan itu 150 derajat. Seperti itu. Ya. Nah, tapi seandainya nanti kalian menggunakan 360 derajat dikurangi alfa, nah itu berarti di kuadran keempat ya. Kuadran keempat. Jadi tidak boleh seandainya kalian menggunakan kuadran kedua, tapi kalian gunakan 360 derajat dikurangi alfa. Jadi ambil yang terdekat. Ya. Yang terdekat di kuadran kedua kan adalah 180 derajat kan? Itu. Nah, jadi kalau pakai kuadran keempat nantinya, nah kalian pakai 360 derajat dikurangi alfa. Itu. Jadi nanti hasilnya sama ya. Kalian mau ambil kuadran kedua atau kuadran keempat itu nanti hasil penyelesaiannya itu sama nanti. Nah, ini saya contohkan pakai kuadran kedua. Oke. Nah, kita dapatkan alfanya itu adalah 150 derajat. Sehingga tan X itu sama dengan tan 150 derajat. Jadi tan 150 itu hasilnya adalah negatif 1/3 akar 3. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini sudah jadi persamaan trigonometri dasar. Maka kita ubah. Ini sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Oke. Nah, X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, sesuai penyelesaiannya. Nah, oke. Ini sudah sederhana. Kita ubah K-nya. K sama dengan 0. Berarti 150 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat.
Nah, menghasilkan 150. 150 ini masih memenuhi ya di antara 0 sampai 360 ya. Oke, kalau K sama dengan 1 berarti 150 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Jadi 180 ditambah 150. Jadi 330 derajat. Nah, 330 derajat masih memenuhi. Kita coba lagi K sama dengan 2. Nah, berarti 2 dikali 180 udah 360. Kalau ditambah 150 maka lebih besar lagi ya dari 360. Nah, itu hasilnya 510 derajat. Jelas tidak memenuhi. Nah, maka penyelesaiannya adalah 150 derajat dan 330 derajat. Nah, oke. Diperhatikan ya untuk hasilnya yang negatif. Nah, ikuti tips seperti ini. Nah, oke. Bisa dipahami ya. Kalau belum silakan di stop dulu, kalian pahami kembali atau diputar kembali penjelasan sebelumnya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Untuk bentuknya seperti ini. Saya buatnya koefisien X-nya itu bukan 1 dan lebih dari 2 suku ya. Nah, seperti ini. Sin 3X dikurangi V per 2 sama dengan 1 untuk X-nya itu di antara 0 sampai V. Nah, dan keduanya itu cos 5X sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, ada negatif lagi di sini. Untuk X-nya itu di antara 0 derajat sampai 120 derajat. Oke? Nah, jadi penyelesaiannya sin 3X dikurangi V per 2 sama dengan 1. Jadi intinya 1 ini kita harus ubah dulu. Jadi sin sudut berapa yang hasilnya 1? Nah, ayo di stop dulu. Nah, oke. Jadi sin berapa yang hasilnya 1 adalah sin 90 derajat. Nah, 90 derajat kalau dalam radian, ini kan dalam radian ya, V per 2, seperti itu. Nah, ini sudah jadi persamaan trigonometri dasar. Oke, jadi kita gunakan yang ini ya, alfa ditambah K kali 2V. Jadi 3X kurang V per 2 dengan V per 2 ini kita ambil. Jadi sama dengan seperti ini, 3X dikurang V per 2 sama dengan V per 2 ditambah K kali 2V. Nah, kita sederhanakan, jadi X sama dengan ya. Jadi langkahnya berarti negatif V per 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga jadi tambah ya, V per 2 tambah V per 2. Nah, 3X sama dengan V per 2 tambah V per 2 itu adalah V. Nah, seperti setengah tambah setengah ya, jadi 1. Nah, oke, sekarang udah jadi 3X sama dengan, nah kita bagi 3 supaya jadi X sama dengan. Nah, jadi X sama dengan V per 3 ditambah K dikali 2 per 3V. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Oke, ini sudah X sama dengan, kita ubah K-nya. K-nya sama dengan 0, jadi X sama dengan V per 3 ditambah 0 dikali 2 per 3V. Nah, 0 dikali 2 per 3V, ya 0, berarti sisanya adalah V per 3. Nah, V per 3 itu jelas di antara 0 sampai V ya. Nah, V ini kan 180 derajat. V per 3 itu berarti 60, ya kan? Kalau K sama dengan 1, berarti X sama dengan V per 3 ditambah 1 dikali 2 per 3V. Nah, berarti ini 1 dikali 2 per 3V ya 2 per 3V ditambah V per 3. Berarti 2 tambah 1 ya langsung ya. 2 tambah 1 berarti 3. Jadi 3 per 3V. 3 per 3V itu sama dengan V. Nah, V masih masuk karena ada tanda sama dengannya di sini. Kecuali kalau tidak ada tanda sama dengannya, maka V ini tidak memenuhi. Begitu ya. Oke. Kalau K sama dengan 2, nah ini jelas tidak memenuhi ya. Karena tadi batas terakhirnya itu V dari sini untuk K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 2 pasti melebihi V. Nah, itu didapatkan hasilnya adalah 5V per 3. Itu tidak memenuhi. Oke. Nah, penyelesaian pertama sudah selesai. Kita coba penyelesaian keduanya, yaitu nah 3X dikurang V per 2 sama dengan yang ini, V dikurangi alfa. Jadi alfanya adalah V per 2 kan. Jadi V dikurangi V per 2 gitu. Ditambah K kali 2V. Nah, sama dengan V dikurangi V per 2 itu sama dengan 2 per 2 gitu ya. Dikurangi 2 per 2V dikurangi V per 2. Jadi hasilnya adalah V per 2. Jelas ya? Oke, nah jadi ini sama dengan V negatif V per 2-nya kita pindahkan ke kanan, maka akan menghasilkan ini jadi positif. Nah, jadi V per 2 tambah V per 2, nah sama seperti yang ini ya, berarti ya 3X sama dengan V tambah K kali 2V. Oke,
Jadi X-nya sama dengan ini. Nah, berarti penyelesaiannya sama nih. Pasti nanti didapatkannya V per 3 dan V. Oke? Nah, seperti ini dapatnya. Jelas ya? Nah, sehingga penyelesaiannya adalah V per 3 dan V. Nah, itu penyelesaiannya untuk pertanyaan yang A. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, yang B. Sekarang, cos 5X sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, negatif nih. Ya, negatif. Berarti kita abaikan negatifnya. Nah, jadi abaikan tanda negatifnya dulu. Berarti yang diambil adalah setengah akar 2 ya. Nah, cos sudut berapa yang hasilnya setengah akar 2? Gitu. Jadi cos alfa sama dengan setengah akar 2. Kita abaikan negatifnya dulu. Yang kedua, tentukan nilai sudut di kuadran pertama. Jadi alfa di kuadran pertama yang menghasilkan cos alfa sama dengan setengah akar 2 itu berapa? Ayo, berapa? Alfa adalah 45 derajat. Ya kan? Nah, sekarang lihat pada kuadran mana fungsi trigonometri tersebut bernilai negatif. Nah, cos. Cos bernilai negatif di kuadran berapa? Nah, cos itu bernilai negatif di kuadran 2 dan kuadran 3. Gitu. Kuadran 2 dan 3. Nah, gunakan sudut berelasinya. Nah, saya gunakan lagi kuadran kedua ya. Kuadran kedua itu lebih kecil nilainya daripada kuadran ketiga. Tapi tidak masalah ya nanti kalau kalian mau pakai kuadran ketiga nantinya. Tidak masalah. Oke, karena kuadran kedua berarti 180 derajat dikurangi alfa kan. Nah, kalau kuadran ketiga berarti 180 derajat ditambah alfa. Nah, maka kita gunakan 180 derajat dikurangi alfanya. Alfanya berapa? 45. Jadi 180 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi 135. Sehingga cos 5x sama dengan negatif setengah akar 2 itu sama dengan cos 5x sama dengan cos 135 derajat. Jadi cos 135 itu sama dengan negatif setengah akar 2 gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita gunakan persamaan trigonometrinya. Jadi 5x sama 135 ini kita ambil ya. 5x sama dengan 135 derajat ditambah K kali 360. Nah, kita bagi 5 berarti supaya jadi X sama dengan. Nah, ini 135 bagi 5 jadi 27, 360 bagi 5 jadi 72 derajat. Oke, nah K sama dengan 0, berarti X sama dengan 27 derajat ditambah 0 dikali 72, jadi 27 derajat. 27 jelas ya di antara 0 sampai 120. K sama dengan 1, 27 ditambah 1 kali 72 derajat. Jadi 99 derajat. Masih di antara 0 sampai 120. Kalau K sama dengan 2, berarti 27 ditambah 2 dikali 72 derajat. Nah, itu hasilnya adalah 171 ya. Ini kan 144 nih. Tambah 27 berarti 171 benar. Jadi tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah 27 derajat sama 99 derajat. Nah, penyelesaian pertama sudah selesai. Kita coba yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti ini sama dengan 5X sama dengan negatif 135. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita bagi 5, maka ini sama dengan negatif 27 derajat ditambah K kali 72 derajat. Nah, kalau K-nya 0, berarti X sama dengan negatif 27 derajat ditambah 0 dikali 72 derajat. Nah, ini sama dengan negatif 27 derajat. Nah, ini jelas tidak memenuhi ya. Negatif 27 itu kurang dari 0. Nah, oke. Kalau K sama dengan 1, berarti negatif 27 derajat ditambah 1 kali 72. Nah, berarti ini 72 dikurangi 27, jadi 45. Nah, 45 ini memenuhi. Nah, kalau K sama dengan 2, berarti negatif 27 derajat ditambah 2 dikali 72. Nah, jadi 144 dikurangi 27. Jadi 117 derajat. 117 masih memenuhi. Ya. Oke, kalau K sama dengan 3, berarti 3 kali 72 itu 216 ya. Dikurangi 27 berarti 189. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 27 derajat, 45 derajat, 99 derajat, dan 117 derajat. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Persamaan trigonometri lanjut. Jadi intinya kalian harus memahami kembali ya
persamaan trigonometri dasar. Nah, jadi nanti konstanta di persamaan trigonometri lanjut itu ada konstanta. Konstantanya itu kalian ubah ke dalam bentuk persamaan trigonometri juga gitu. Nah, sehingga akan menghasilkan persamaan trigonometri dasar. Nah, kalau kalian sudah bisa persamaan trigonometri dasar seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, nah ini lebih gampang gitu. Oke. Nah, dilatih juga trik seperti ini ya. Cara menentukan nilai sudut yang negatif, nilai hasil sudut yang negatif itu seperti apa. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.